Ya, oke, baik Bapak Ibu. Sebelum saya serahkan ke moderator, sebagai host saya akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan kegiatan kita hari ini. Ya. Yang pertama, kegiatan kita akan berlangsung sampai pukul 12 hari ini, ya, dengan pemateri yang pertama Bapak Ridi Ferdiana maksud saya. Kemudian yang kedua Bapak Dr. Hendra Jaya, SPD MT. Beliau adalah Ketua Program Studi Teknik Elektronika D3 Universitas di Makassar. Kalau Pak Dr. Ridi tadi Ketua Program Studi S1 Teknologi Informatika UGM, Teknologi Informasi UGM. Kemudian selaku moderator Bapak Luther Pagiling, beliau adalah Ketua Jurusan S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Haluleo. Statistik pendaftar Bapak Ibu, 1686 itu terbagi live Zoom dan live YouTube. Jadi kita selain di Zoom, kita juga live melalui channel YouTube. Kemudian data pekerjaan peserta itu sebagian besar dosen Bapak Ibu ya, 61%, kemudian mahasiswa 19%. Ada juga guru, laboran, teknisi, swasta, dan lain sebagainya. Wilayah tersebar ke seluruh Indonesia itu terbanyak di Jawa Mas malah ya, 31%, kemudian disusul Sulawesi 30%, kemudian Sumatera 19%. Data peserta yang live lewat Zoom itu 51% Bapak Ibu, kemudian lewat YouTube 48%. Sementara ini juga berlangsung di YouTube. Kemudian untuk pertanyaan nantinya Bapak Ibu, itu melalui dua metode. Pertama raise hand, ini pertanyaan interaktif. Jadi yang melalui raise hand Bapak Ibu nanti tinggal klik di menu raise hand, kemudian kami akan aktifkan suaranya. Jadi selama kegiatan berlangsung hanya moderator dan pemateri yang suaranya aktif. Jika ada yang raise hand nanti kami persilahkan dengan mengaktifkan suara mikrofonnya. Kemudian pertanyaan itu selain melalui raise hand bisa melalui chat room Zoom, nanti kami buka, ini sementara kami kunci dulu. Kemudian chat live YouTube, jadi yang sementara menonton di YouTube itu bisa nanti meninggalkan pertanyaan di chat live-nya. Selanjutnya absen jangan tidak usah mengisi hadir di chat room Bapak Ibu, itu nanti kami akan bagikan link absensi yang akan diisi secara online. Supaya chat roomnya tidak terlalu banyak, khususnya di Zoom, itu tidak usah hadir dari mana, nanti tinggal mengklik absen, kemudian Bapak Ibu bisa mengabsen. Serasa itu penyampaian dari kami, host. Ya. Selanjutnya kami akan persilahkan untuk Pak Luther ya selaku moderator pada hari ini ya untuk memimpin acara sampai selesai ya. Oke, kami persilahkan Pak Luther. Terima kasih Pak Nasirin. Selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara. Saat ini kita dalam situasi pandemi COVID-19, di mana dalam kehidupan kita hari lepas hari kita dianjurkan untuk jaga jarak, ya, dikurangi kontak langsung. Untuk itu, dalam berbagai kegiatan kita di dunia pendidikan, khususnya di dalam perkuliahan, ada beberapa mata kuliah praktikum, ya, di mana mata kuliah tersebut sangat menuntut kepada kita untuk tatap langsung. Dan saat ini COVID-19 kita tidak tahu kapan berakhirnya, sehingga mungkin salah satu solusi untuk kontak langsung itu melalui virtual lab. Sehingga jurusan teknik elektro
Universitas Haloleo memprakarsai untuk melaksanakan satu kegiatan virtual laboratorium pada masa COVID-19. Ya, saudara-saudara, pada kegiatan kita pada pagi hingga siang ini ada dua pemateri. Yang pertama, Dr. Ridi Ferdiana dari UGM, dan kedua Dr. Hendra Jaya dari Universitas Negeri Makassar. Pada sesi pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Ridi Ferdiana dengan judul materi Virtual Lab pantaskah diimplementasikan di Indonesia. Ya, di mana dalam pemaparan ini Bapak Ridi akan memaparkan sehubungan dengan virtual lab. Untuk itu saya persilakan ke Pak Ridi Ferdiana untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Ridi. Baik, selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar? Iya, terdengar Pak. Ya, Oke, lanjut, Pak. terima kasih. Jelas, Pak, jelas. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Perkenalkan, saya Ridi. Ya, alhamdulillah di sini adalah sebuah kesempatan yang cukup langka bagi saya untuk bisa sharing dengan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya melakukan sharing screen terlebih dahulu untuk memaparkan apa yang akan kita sama-sama diskusikan. Apakah sharing screen saya sudah terlihat? Ya, sudah Jelas, Pak, jelas. Pak Ridi, jelas sekali. Baik, terima kasih. Ada suatu pertanyaan yang menarik pada saat kita mengalami pandemik seperti ini. Kami di UGM juga mengalami isu yang menurut kami sebuah pola pikir baru. Di teknologi informasi kita tuh selalu berpikir bahwa transformasi digital itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa dilakukan pada saat kita memperoleh dukungan dari atasan, memperoleh dukungan dari institusi, memperoleh dorongan dari civitas akademika, ya. Ternyata tidak. Ya. Begitu kita mengalami COVID ini, kita mulai mampu melakukan transformasi digital. Kita mulai mampu melakukan transformasi digital. Bapak Ibu mungkin dulu nggak pernah ingin mengikuti webinar, ya. Baru sekarang Bapak Ibu ingin ikut webinar. Dan pada saat sekarang kami mengalami isunya itu cukup sederhana. Semua praktikum tertunda di semester itu. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami di kampus masing-masing. Praktikum semua tertunda ataupun bergeser seperti itu. Lalu ada suatu mekanisme yang kita bayangkan, yang kita idamkan, ya. Mekanisme tersebut adalah apakah virtual labs itu pantas diimplementasikan di Indonesia. Nah, pada saat kita berdiskusi masalah virtual labs, maka kita akan lihat dulu dari berbagai macam sudut pandang. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Pertama, kita harus lihat dulu apakah institusi kita, atau organisasi kita yakin menerapkan virtual labs. Karena virtual labs ini, begitu kita bicara virtual labs, itu ada beberapa skenario yang bisa kita terapkan, ada beberapa skenario yang tidak bisa kita terapkan. Kenapa tidak bisa diaplikasikan? Kenapa bisa diaplikasikan? Secara sederhana ini sebuah faktanya. Di semester kemarin, di semester ini yang belum berakhir, kami mencoba untuk memahami berapa praktikum yang bisa kita lakukan, kita pindahkan ke virtual lab. Dan ternyata dari 14 praktikum yang terjadi dalam satu departemen misalnya,
hanya ada 3 atau hanya ada 4 yang bisa mengaplikasikan virtual lab. Artinya apa? Artinya hanya sekitar 70% itu tidak bisa melakukan virtual lab. Jadi jangan termakan sebuah fenomena bahwa virtual labs itu bisa diaplikasikan untuk segala sesuatunya. Enggak. Misalnya kalau di elektro mungkin ada mesin-mesin yang tegangan tinggi yang tidak mungkin di virtual labs-kan seperti itu. Kalaupun bisa di virtual labs-kan, maka kita perlu melakukan mekanisme yang sedikit inovatif. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah skenario-skenario apa saja yang setidaknya di Indonesia itu bisa diaplikasikan virtual labs. Ya, seperti itu. Oke, pada saat bertanya, ya, pada saat saya sebagai misalkan dosen pengampu sebuah praktikum, atau saya adalah sebagai laboran, atau saya sebagai kalab, gitu ya, maka pertanyaannya praktikum saya bisa dijadikan virtual atau enggak? Nah, ini pertimbangannya cuma ada 3, ya. Ya, kalaupun ada pertimbangan lain, itu mungkin pertimbangan yang sifatnya minor. Tapi ada 3 pertimbangan yang kami hadapi pada saat hendak mengubah sebuah praktikum menjadi virtual labs. Yang pertama adalah ada kebutuhan hardware spesifik. Kalau itu adalah praktikum komputasi numeris yang hanya menggunakan komputer yang umum didapatkan, ya tidak ada masalah. Tapi begitu kita memperoleh sebuah praktikum yang membutuhkan hardware spesifik, misalnya alat ukur tertentu, instrumen tertentu, yang itu tidak bisa dilakukan, dan itu tidak ada penggantinya dalam bentuk virtual, ya artinya pertimbangan 1 ini sudah perlu dipertimbangkan lagi. Yang kedua, pada saat kita memindahkan ke virtual, ini pahami bahwa sebenarnya pada saat kita berkomitmen memindahkan satu aktivitas lab itu ke sesuatu virtual, ada beban kos yang terbagi ke mahasiswa, misalnya paket data ya, seperti itu. Terus kemudian kondisi infrastruktur koneksi dari masing-masing mahasiswa, ya. Dan mungkin dosen juga harus memonitor dan juga dia harus meluangkan waktu dan juga dia harus memiliki konektivitas yang cukup. Jadi harus ada pemikiran sampai ke level lab readiness. Dan kalau sudah yang tahap kedua, pertimbangan kedua ini sudah oke, maka yang ketiga adalah konten praktikum. Banyak sekali konten praktikum yang sudah kita miliki, itu sifatnya masih instructional design. Masih sifatnya lakukan A, B, C, D, kemudian buat laporannya. Yang seperti ini baik, hanya saja perlu sedikit perubahan pada saat kita memindahkan ke virtual. Kenapa? Karena pada saat kita pindahkan ke virtual, engagement-nya akan berkurang. Engagement itu ketertarikan seorang mahasiswa terhadap praktikum yang berbasis virtual itu tidak setinggi pada saat mereka, let's say, memegang mesin tertentu. Mereka memegang alat tertentu. Itu berbeda. Sehingga kontennya harus diperbaiki. Assessment-nya mungkin harus kita tambah. Kuisnya mungkin kita harus tune in. Substantifnya mungkin yang dulunya sifatnya per modul sekarang dibuat jadi satu project based learning atau problem based learning. Nah, yang seperti itu. Jadi 3 pertimbangan ini tolong Bapak Ibu susun dalam bentuk checklist, ya. Ada tidak? Nah, dari hasil pembelajaran kami menemukan 4 skenario ketika virtual labs dimungkinkan. Ketika virtual labs dimungkinkan. Nah, skenarionya apa saja? Skenario pertama. Ini skenario yang menurut kami adalah skenario yang dapat diaplikasikan di kondisi tidak terlalu baik koneksi internetnya. Definisi kondisi tidak terlalu baik koneksi internetnya mungkin di bawah 10 mega, 5 mega, 2 mega, dan sebagainya. Virtual lab pertama adalah virtual lab yang sedikit konvensional. Ada sebuah modul, modulnya kemudian diberikan. Nah, modulnya ini yang perlu sama-sama kita rumuskan. Modulnya itu seperti apa komponennya, ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi apa saja isi komponen modulnya. Modulnya ini harus benar-benar komprehensif. Kalau Bapak Ibu pernah melihat beberapa universitas yang menggunakan pendekatan jarak jauh, Bapak Ibu bisa mempelajari bagaimana modul instructional design yang mereka kembangkan. Terus mereka melakukan eksperimen sendiri, mereka melakukan sendiri,
melaporkannya sendiri, kemudian mengumpulkannya. Jadi benar-benar yang sifatnya kalau saya boleh bilang ini benar-benar praktikum mandiri, praktikum berdasarkan kesadaran mahasiswa. Kelemahannya ini mahasiswa harus punya awareness dulu, harus punya ketertarikan, harus punya tanggung jawab ya, harus punya rajin gitu ya, agak rajin. Gitu. Oke. Jadi untuk menuju ke skenario pertama, ini komputer mahasiswa harus memadai dulu. Jadi program studi harus melakukan survei dulu, ya, seperti itu. Jadi di awal waktu mengalami pandemi kami melakukan survei gitu, kondisi koneksi internetnya fakir atau tidak, gitu. Istilahnya kami kalau bandwidthnya rendah itu fakir. Gitu. Terus kemudian komputernya speknya apa, ya, ada yang punya komputer enggak? Kalau ada yang nggak punya, ponselnya seperti apa? Seperti itu. Kita harus memikirkan itu dulu. Karena kalau pendekatan seperti ini itu bergantung pada level di tingkat mahasiswanya. Begitu komputer mahasiswa kita tidak memadai, maka ada different experience, ada perbedaan pengalaman antara mahasiswa satu dan mahasiswa yang kedua, yang outputnya, outcome pembelajarannya bisa saja berbeda. Seperti itu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu disiapkan sekali adalah modul praktikumnya. Ya, modul praktikum. Dan ini berita yang menarik ya Bapak Ibu, kalau sekarang melihat beberapa publisher atau penerbit buku ya, mereka sudah menerima panduan praktikum itu bisa dihak ciptakan, bisa dijadikan seperti layaknya buku. Ini kesempatan Bapak Ibu kalau pengen membuat modul yang benar-benar ready virtual. Ya. Nah yang ketiga kesulitannya adalah submisi praktikum. Bagaimana menjamin mereka nggak contek-contekan? Nah, apakah harus menggunakan beberapa masalah, kemudian setiap mahasiswa itu di random, diberi masalah yang berbeda-beda, atau seperti apa? Ya. Atau menggunakan mekanisme submit praktikum dengan sistem online yang tidak memungkinkan atau yang bisa melakukan pengecekan plagiarisme, misalnya seperti itu. Itu PR-nya. Jadi ini untuk pendekatan pertama. Bergantung pada komputer pribadi. Nah, pendekatan yang kedua, ini biasanya terjadi pada saat komputer mahasiswa itu tidak mencukupi. Misalnya kita ingin melakukan praktikum artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Di situ kita perlu misalnya untuk melatih mesin learning, kita perlu sebuah mesin khusus ya, dengan spesifikasi tertentu. Mohon maaf saya sebut merek. Misalnya kita membutuhkan NVIDIA DGX gitu ya. Ini kan nggak mungkin mahasiswa kita minta beli NVIDIA DGX untuk mesin learning tersebut. Kan. Yang bisa kita lakukan, kita beri mereka akses. Kita beri mereka sebuah komputasi virtual. Jadi seidenya di sini adalah pada saat komputer mahasiswa tidak memenuhi atau spesifikasi yang dibutuhkan agak tinggi dengan kondisi komputer rata-rata, maka kita bisa melaksanakan skenario kedua, yaitu skenario simulasi. Jadi secara sederhana di sini ada sebuah resource komputasi, sebut saja server, yang servernya itu bisa diakses secara remote, entah itu menggunakan remote desktop, entah itu menggunakan virtualisasi, entah itu menggunakan TeamViewer, apapun itu, yang mereka diberi jadwal untuk mengakses server tersebut. Tapi pada saat kita hendak melaksanakan skenario ini, yakinkan koneksi internet mahasiswa itu mencukupi. Yakinkan kita sebagai kampus, sebagai organisasi itu sanggup untuk menyediakan infrastrukturnya, jaringannya, kalau misalnya servernya ditaruh di kampus, gitu ya, atau layanan cloud computingnya kalau kita taruh dia di cloud. Di sini juga masih tetap sama, tantangannya adalah bagaimana kita mengukur outcome pembelajaran praktikum. Ya, biasanya kalau yang kami lakukan, kalau untuk outcome kan salah satu pengukurannya adalah pretest dan posttest. Habis itu kan dikombinasikan dengan assessment lain, misalnya assessment per modul, assessment project, dan sebagainya. Nah, ini harus dipikirkan. Jadi harus diubah proses assessment-nya untuk submisi hasil praktikum. Nah, skenario yang ketiga, ini skenario yang mirip dengan kondisi praktikum pada umumnya, yaitu praktikum dengan pendampingan. Jadi yang dilakukan di sini adalah, yang kami lakukan di sini adalah misalkan ya,
sepakat dengan mahasiswa, kita akan online bareng dengan Zoom, dengan Microsoft Teams, dengan Google Hangout, dengan Webex ya. Kemudian kita akan online di pukul 8 sampai pukul 10. Kemudian setelah itu asisten lab itu mendemonstrasikan, membriefing apa yang akan dilakukan, diperhatikan oleh banyak peserta. Kemudian setelah sesi 1 jam itu selesai, sesi 2 jam sisanya mereka bisa mengerjakan itu. Mereka bisa mengerjakan dengan perangkatnya masing-masing atau bisa mengerjakan dengan perangkat yang sudah disediakan oleh kampus. Intinya di sini pendekatannya sinkron. Enaknya pendekatan sinkron ini pas adik-adik mahasiswa kita submit materi atau submit hasil praktikum itu bisa langsung dalam satu waktu. Kalau poin 1 dan poin 2 itu asinkron. Sehingga efeknya kalau asinkron tersebut ya, kadang-kadang beberapa mahasiswa submitnya telat. Ada aja alasannya yang listrik mati, kuota habis, BTS-nya dicuri gitu ya, seperti dan sebagainya gitu. Nah, kalau ini workshop online dengan pendampingan ini sinkron. Tapi di sini harus ada jaminan, Bang. Jaminannya apa? Asisten praktikumnya harus standby, semua mahasiswa yang terlibat juga harus sama-sama duduk di waktu yang sama, tempat yang sama, kondisi koneksi internet yang memadai. Nah, seperti itu. Oke. Bahkan di sini kalau Bapak Ibu lihat, kita bisa mengeset satu lingkungan yang sama antar peserta praktikum. Seperti itu, ya. Itu mohon maaf kucing saya itu. Oke. Kemudian di yang keempat yang bisa kita lakukan adalah praktikum mandiri. Apa bedanya dengan yang skenario pertama? Skenario yang pertama, computing environment-nya itu yang men-setup mahasiswa. Skenario kedua, computing environment-nya itu yang men-setup itu adalah organisasi dan digunakan bersama-sama. Nah, iya. Kalau praktikum mandiri, self-paced labs atau self-paced learning kita sebutnya, itu ya resource-nya disediakan oleh organisasi, oleh kita dengan teknologi virtualisasi, tetapi masing-masing kontennya itu dinikmati oleh peserta didik kita. Jadi misalnya nih, kalau yang skenario 2 itu komputernya cuma 1, terus dipakai bergantian. Ada jadwal, gitu, penjadwalan. Jam 8, jam 9, kelompok 1, jam 9, jam 10, kelompok 2. Gitu ya. Kalau di sini, setiap mahasiswa bisa mengakses computing resources yang sudah kita sediakan. Ya. Itu dengan batasan tertentu. Ya. Misalnya, satu komputer ini diberi waktu, misalnya 1 jam. Seperti itu. Untuk satu praktikum. Nah, itu bisa ya, dengan teknologi virtualisasi. Jadi ini 4 skenario yang kita bisa gunakan ya, seperti itu. Lalu pertimbangannya 3 dan 4 hal yang perlu disiapkan apa saja? Untuk remote learning, ini dia, koneksi yang memadai. Fasilitator, entah itu asisten lab, itu harus bisa memberikan demonstrasi kegiatan di lab. Jadi biasanya yang kita lakukan ucapkan salam, terus kita menyebutkan standar pelaksanaan seperti yang dilakukan di webinar ini, kemudian sampaikan demonstrasi yang akan kita lakukan apa, keluarannya apa, lalu masing-masing mahasiswa diminta untuk mengerjakan seperti itu. Ya, oke. Kalau praktikum mandiri ini sama dengan yang sesi 1 dan sesi 2. Hanya saja kita sudah menyiapkan computing environment. Kita bisa menjamin bahwa computing environment itu homogen antara satu mahasiswa dan mahasiswa yang lain, sehingga mereka merasakan bahwa komputer saya dengan komputer dia itu sama cepatnya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Saya ingin menyampaikan sedikit demonstrasi bagaimana kita melakukan setup sebuah virtual lab dengan pendekatan 1, 2, 3, dan 4. Secara sederhana toolsnya mungkin sama. Ya, seperti itu. Kalau yang satu tidak saya demonstrasikan karena itu menggunakan komputer pribadi. Ya, seperti itu. Yang kedua, ketiga, dan 4 kita akan coba demokan. Jadi secara sederhana, saya akan switch layar dulu. Oke. Terlihat layar saya, Bapak Ibu? Oke. Semoga terlihat. Di sini saya akan buat new lab. Ya, kita akan buat new lab di situ. Di sini saya membuat sebuah lab baru. Ya. Sebut saja misalnya lab saya adalah pemrograman dasar.
Oke, di situ saya membuat sebuah lab pemrograman dasar. Ini ada lab misalnya praktikum 1 SKS gitu. Kemudian saya akan memilih virtual image yang akan saya gunakan apa seperti itu. Misalnya saya membutuhkan IDE Visual Studio, maka saya milih Visual Studio di sini. Virtual machine image ini juga bisa dikembangkan oleh asisten praktikum kita. Jadi nanti asisten praktikum kita bisa membuat virtual image sendiri, kemudian dibuat, kemudian diunggah ya. Biasanya sekitar 3 atau 4 giga ya, kemudian diunggah. Seperti itu. Kemudian kita milih spesifikasinya. Spesifikasinya apa? Kita ambil saja yang seperti ini, small ya. Lokasinya di mana, dan kita pilih next, kemudian kita beri aksesnya apa, oke, passwordnya apa, oke, seperti itu. Kemudian kita beri semuanya, bisa username dan passwordnya beda-beda, bisa kita samakan saja semuanya, seperti itu. Oke, dan di sini kita beri kuota. Jadi mahasiswa nggak seenaknya aja mereka belajar terus kemudian ditinggal, enggak, kita bisa kasih kuota gitu ya, seperti itu. Kuotanya dalam kerangka waktu berapa lama seperti itu. Oke, kita juga bisa matikan atau tidak gitu ya. Oke. Kemudian kita bisa buat di situ, misalnya kita beri waktu sekitar 60 menit. Oke. Kemudian kita klik finish ya. Apa yang terjadi di belakang layar? Yang di belakang layar bisa tampilkan anunya Pak Ridi, demonya. Nah, tampil di sini Pak. Oh iya, sebentar. Saya share dulu. Oke, saya tampilkan. Oke. Saya coba tampilkan screen. Oke. Oke, di sini semoga terlihat ya. Oke. Di sini saya sudah membuat sebuah lab gitu ya. Di sini saya sudah membuat sebuah lab. Jadi prosesnya cukup sederhana, saya akan ulangi lagi ya. Untuk tampilan yang tadi belum terlihat gitu ya. Yang saya harus siapkan itu adalah pertama saya harus menyiapkan template. Template-nya ini template virtual mesin Bapak Ibu. Contohnya misalnya kalau komputasi numeris kami perlu menginstal sistem operasi A, kemudian kita perlu menginstal C++, kita perlu menaruh dokumen modul praktikumnya, kita perlu membuat halaman aplikasi web browsernya, default halamannya adalah submisi praktikum ya. Kemudian kita perlu memasang misalnya software presensi yang seperti itu kita masukkan ke dalam template. Terus kemudian kita baru membuat lab-nya seperti itu. Nah, ini lagi proses membuat lab. Di sini saya punya satu lab pemrograman dasar. Saya akan buat lagi satu lagi misalnya lab komputasi numeris. Di sini saya buat lab komputasi numeris misalnya 1 SKS seperti itu. Kemudian saya bisa pilih karena itu komputasi numeris hanya perlu saya perlu misalnya mungkin jangan komputasi numeris ya, misalnya saya pakai database gitu ya, praktikum basis data, saya sudah punya template di sini SQL Server gitu ya. Kemudian saya pilih karena perlu speknya agak tinggi, saya tinggikan dengan 7 GB RAM. Lokasinya kita pilih yang dekat saja ya, seperti itu di Asia Pasifik. Kemudian kita pilih next, kita beri username passwordnya. Oke. Oke, seperti itu. Kita samakan semuanya. Kita beri kuota kepada mahasiswa, 1 SKS itu misalnya setara dengan berapa jam, itu dikonversikan. Misalnya kita memberi untuk praktikum 5 atau 10 modul itu kita kasih 300 menit, misalnya ya, seperti itu. Oke. Kemudian akan otomatis ter-shutdown kalau misalnya tidak dipakai, kemudian kita klik finish, seperti itu. Jadi kita harus punya template dulu. Oh, ini memudahkan karena biasanya zaman dulu gitu ya. Pada saat kita bicara praktikum, setiap praktikum kita tuh harus install ulang lab. Ya, seperti itu. Setiap praktikum kalau nggak ada virtualisasi kita itu harus pakai install ulang lab. Kita bersihkan, terus kemudian kadang-kadang kita buat policy supaya nggak menggunakan USB, jangan menaruh berkas sembarangan. Nah, kalau pakai virtualisasi ini kita lebih dimudahkan karena begitu
ada image yang rusak, kita bisa restore lagi ya seperti itu. Ini contohnya ya, kita punya 2 lab seperti itu ya, satu pemrograman dasar dan sebagainya. Kemudian nanti usersnya ya, usersnya nanti bisa kita tambahkan. Skenarionya seperti apa? Skenarionya kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita udah punya beberapa labs, di sini contohnya kita punya beberapa labs ya. Di situ kita punya beberapa lab dengan beberapa image yang berbeda seperti itu. Kita bisa create lab yang baru ya, seperti itu. Kita bisa set seperti tadi yang saya sampaikan. Kita bisa nyalakan dan matikan di jam-jam tertentu. Itu bisa kita set ya. Oke. Nah, termasuk kita bisa invite. Jadi setelah kita sudah membuat, kita bisa menginvite adik-adik mahasiswa untuk bergabung. Kita bisa invite ke grup. Biasanya kita buat satu grup ya, satu grup praktikum gitu ya. Bukan grup WhatsApp tapi grup mailing list gitu ya. Grup email gitu ya. Jadi kita tambahkan siapa yang enroll di situ. Kita pasang satu email tertentu ya. Kemudian kita blast ke mereka seperti itu. Nanti mereka yang sudah enroll mengklik tertentu sign in dengan akun mereka ya, nanti akan terlihat di sini berapa penggunaan jamnya ya, ada yang sudah selesai, ada yang belum ya, dan seterusnya. Kita juga bisa mengukur kedisiplinan mahasiswa gitu ya, mereka itu mengerjakan atau tidak, mereka itu ngerjain praktikumnya mepetan atau tidak, atau mereka sama sekali belum mengerjakan gitu, kelihatan di situ seperti itu. Nanti kita juga bisa melihat mungkin ada mahasiswa yang sudah hampir habis limitnya gitu ya. Karena kadang-kadang mahasiswa ini mereka tinggalkan saja virtual mesinnya, tanpa mematikan, terus berjalan seolah-olah mereka aktif padahal mereka sama sekali nggak aktif gitu ya, seperti itu. Itu bisa kelihatan di sini berapa penggunaannya. Nah, PR-nya biasanya adalah bagaimana kita mengambil hasil-hasil praktikumnya seperti itu. Makanya hasil praktikumnya biasanya kita kumpulkan misalnya dengan Forms gitu ya. Entah itu Google Forms atau Microsoft Forms atau apapun itu ya. Kita bisa kumpulkan dengan Forms atau kita menggunakan LMS kita seperti Moodle dan sebagainya. Jadi submit-nya tetap ke arah sana. Ini hanyalah tools untuk memudahkan adik-adik kita supaya mereka bisa merasakan praktikum dengan pengalaman yang sama seperti itu. Oke. Nanti biasanya akan ada email seperti ini. Di situ ada kode uniknya, kode unik untuk enroll yang mengidentifikasi tertentu ya, misalnya waktu adalah 100 jam dan berakhir pada kapan gitu dan sebagainya. Oke. Nanti mereka akan login dan setelah login mereka akan melihat di sini mereka ada praktikumnya apa saja. Mereka klik play atau connect gitu ya. Kalau connect nanti akan menghubungkan dengan remote desktop computing. Ini pakai pendekatan remote desktop. Nah, ini yang menjadi pertimbangan selanjutnya Bapak Ibu. Sesi remote desktop ya versus dengan sesi online seperti Zoom atau Webex itu lebih hemat remote desktop ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir konsumsi bandwidth-nya gitu ya. Itu lebih hemat remote desktop karena remote desktop mekanismenya nggak streaming tapi pakai motion JPEG gitu ya, tampilan-tampilan gambar yang di rendering seperti itu. Jadi jangan khawatir, itu nggak membebani mahasiswa. Mahasiswa dengan pulsa let's say 59.000 atau 100.000 itu bisa mengikuti praktikum sekitar 5 sampai 5 praktikuman seperti itu. Beda dengan Webex itu. Atau yang lain, kami pernah dapat komplain gitu bahwa mahasiswa kalau satu kali praktikum dengan video on itu sekitar bisa menghabiskan sekitar 400 atau 300 mega gitu. Enggak, kalau ini lebih hemat. Ya, detailnya nanti mungkin masih saya tulis di beberapa publikasi yang tengah disiapkan. Oke. Jadi ini kesimpulannya Bapak Ibu, saya nggak cukup panjang lebar, saya ingin mendengar bagaimana Bapak Ibu punya pandangan tentang virtual lab. Pertama adalah virtual lab hanya bisa dilakukan pada lingkungan praktikum yang tidak membutuhkan perangkat keras spesifik. Kalau perangkat keras ini tergantikan dengan perangkat lunak, sebagai contoh misalnya beberapa rekan mengembangkan media bahan ajar untuk mempelajari combustion engine atau mesin combustion gitu ya, mereka bisa virtualisasikan, ya itu bisa. Tapi kalau nggak bisa, kalau tidak memenuhi, ya nggak bisa juga dipisahkan. Bapak Ibu bayangkan kalau virtual lab diterapkan di dunia kedokteran gitu ya, membedah tapi virtual gitu ya, kan rasanya beda gitu ya seperti. Jadi nggak semuanya bisa diaplikasikan. Terus yang kedua, gitu ya,
Ada dua pendekatan pada saat kita melakukan virtual lab. Satu, computing environment-nya jadi tanggung jawab organisasi, jadi tanggung jawab prodi, jadi tanggung jawab departemen untuk menyediakannya. Atau kalau tidak ada kalau ada keterbatasan, maka bisa kita menggunakan milik pribadi, milik mahasiswa yang kita sebut dengan BYOD, bring your own device. Tapi hati-hati, konten Bapak Ibu harus disesuaikan. Dan yang paling penting harus melakukan survei dulu kesiapan adik-adik mahasiswa. Ada algoritmanya untuk menyiapkan, untuk mengukur apakah mahasiswa itu siap secara literatur dan siap secara computing environment. Itu ada algoritmanya seperti itu. Dan yang ketiga, saya sudah menyampaikan tadi ada 4 skenario pelaksanaannya. Mulai dari mandiri, kita menyediakan satu resource computing. Yang ketiga, kita melaksanakan remote learning tersinkron. Dan yang keempat tadi, kita memberikan virtual mesin seperti yang kita sampaikan di demonstrasi. Nah, kalau Bapak Ibu tidak memiliki solusi berbasis server yang mencukupi, maka bisa pakai cloud computing. Tetapi hati-hati, tolong dianalisis dulu antara rasio cost dan benefit. Cloud computing agak cukup mahal, ya, apabila kita pikirkan secara perhitungannya. Kalau saya boleh tunjukkan di sini, kalau Bapak Ibu ingin melihat harganya itu sekitar Rp156 per jam, ya, seperti itu. Rp156 per jam. Oh, murah banget. Jangan salah ya, kalau misalnya 156 per jam gitu kali jumlah mahasiswa dikali jumlah jam praktikum ya lumayan juga gitu. Jadi tolong pertimbangkan baik-baik ke arah sana. Ya, seperti itu. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atensinya. Saya tunggu diskusinya ya. Nanti slide ini akan tersedia di slideshare.com atau saya sampaikan kepada panitia. Terima kasih. Oke, makasih Pak Ridi Ferdiana. Ya, mungkin kita lanjutkan dulu ke pemateri kedua yang akan menjelaskan masalah remote virtual. Ya, untuk itu saya persilakan kepada Bapak Dr. Hendra. Beliau adalah Kaprodi D3 Teknik Elektronika. Silakan Dr. Hendra Jaya. Ya, terima kasih banyak Bapak Moderator, dalam hal ini Bapak Luther Pagiling STMT. Pertama-tama barangkali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia webinar UHO Kendari, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu dosen yang ada di seluruh Indonesia saat ini yang sedang online, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini juga sedang online, baik via Zoom maupun YouTube. Selanjutnya adalah masyarakat umum dan para periset atau praktisi di bidang pendidikan. Baik, barangkali saya share saya punya presentasi. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ridi Ferdiana. Jadi beliau ini, Pak Ridi ini di UGM dan banyak buku-bukunya juga tulisannya mengenai cloud computing, Pak ya. Saya barangkali masuk ke dalam teknisnya mengenai apa itu laboratorium virtual. Tadi juga sudah disampaikan bahwa di masa pandemi COVID ini, proses pembelajaran praktikum itu di mana-mana kampus itu sudah mengeluh semua. Bahkan sekarang sudah pemasukan nilai, itu bagaimana cara memasukkan nilai di SIA itu jadi permasalahan. Ini idenya panitia webinar ini itu sangat baik untuk saat ini di masa pandemi COVID ini. Baik, para peserta webinar Virtual Lab, dalam slide saya akan bahas ada 4. Yang pertama adalah sejarah Virtual Lab itu sendiri. Kemudian pengalaman kita di dalam bidang Virtual Lab. Yang ketiga adalah pembelajaran Virtual Lab di masa pandemi COVID-19. Yang keempat itu adalah prospek pengembangannya. Tadi Pak Ridi sudah sampaikan juga beberapa.
beberapa perkenalan tentang aplikasi dari virtual lab itu. Apa itu laboratorium virtual, Bapak Ibu? Ini bertanya. Jadi sebuah laboratorium virtual itu didefinisikan sebagai lingkungan yang interaktif untuk menciptakan dan melakukan eksperimen secara simulasi, atau biasa yang disebut dengan taman bermain untuk bereksperimen. Kemudian laboratorium virtual merupakan sistem yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan praktikum yang berjalan secara konvensional. Ada beberapa tujuan dari lab virtual. Yang pertama, tadi juga sudah banyak dijelaskan, itu adalah pertama, itu akses jarak jauh. Untuk akses jarak jauh ini, itu saat ini sudah sangat tren, apalagi pembelajaran online. Kemudian bagaimana melakukan eksperimen. Yang ketiga adalah bagaimana berbagi sumber daya tadi, sumber daya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana manajemen pembelajaran. Karena di tiap institusi itu, baik itu di SMK, kemudian di sekolah atau di perguruan tinggi, itu punya manajemen pembelajaran masing-masing. Mungkin universitas yang sudah bagus dan sudah high class, itu mungkin pembelajarannya sudah teknologi canggih. Bagaimana dengan universitas yang masih di bawah dan masih kekurangan fasilitas praktikum. Selanjutnya, ini saya tampilkan ada berapa sejarah virtual lab. Jadi sebenarnya virtual lab itu ditemukan pertama kali dipublikasikan pada tahun 97, jadi belum terlalu lama Bapak Ibu dan peserta webinar. Ada yang disebut dengan lab 2 dimensi. Lab 2 dimensi, ini perusahaan PET sudah mengembangkan banyak di bidang fisika. Bahkan penelitian mahasiswa mulai S1, S2 hingga S3 itu sudah banyak mengaplikasikan PET ini sebagai media praktikum. Ini ada slide, saya mau putarkan video mengenai PET, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh aplikasi virtual lab yang terdiri atas gambar 2 dimensi. Ini masih 2 dimensi, Bapak Ibu. Jadi masih 2 dimensi, tapi sudah virtual. Jadi komponennya itu seakan-akan sudah seperti bentuk nyata. Lampunya juga sudah bentuk nyata. Ini adalah proses merangkainya. Bahkan di dalam PET juga itu sudah lengkap. Sudah diberikan fasilitas, saya perpanjang saja, percepat saja. Nah, ini untuk pengukuran misalnya avometer, itu sudah lengkap dengan virtualnya di situ. Nanti kalau mau diakses, bisa nanti cari di Google Bapak Ibu, peserta webinar, mahasiswa sekalian, bisa cari di Google PET. Nanti silahkan banyak di situ. Di situ banyak bidang, mulai dari bidang fisika sampai bidang elektro bisa. Saya kembali ke slide sebelumnya. Yang kedua adalah 3 dimensi. Untuk virtual 3 dimensi ini, itu sudah banyak dikembangkan untuk media pembelajaran menggunakan makromedia dan 3D Max. Jadi biasa dipadukan dengan animasi dan simulasi. Coba kita lihat untuk prosesnya. Ini Bapak Ibu contoh, ini sudah 3 dimensi. Jadi 3 dimensi ini merupakan jenis laboratorium yang sudah memiliki 3 sisi. Jadi sudah ada X, Y, dan Z-nya. Jadi sudah ada bangun ruangnya untuk virtual ini. Ini juga sudah virtual untuk prosesnya. Saya kembali ke slide sebelumnya. Ada juga yang saat ini disebut dengan augmented reality. Jadi sekarang banyak mahasiswa yang meneliti tentang ini. Bagaimana menggabungkan antara realitas maya tadi dengan antara dunia maya dan dunia nyata. Bisa saya berikan gambarannya. Ini banyak gambaran Bapak Ibu supaya bisa dipahami. Ini juga beberapa aplikasi
yang dikembangkan itu menggunakan augmented reality. Jadi ini adalah komponen nyatanya, itu ketika dimasukkan ke dalam proses dan aplikasi, itu kelihatan bahwa ada proses di dalamnya. Ini menjadi mahasiswa akan terbantu dengan augmented itu tadi. Jadi paham bagaimana simulasinya dan bagaimana cara memasang komponen. Ini saya berikan, saya cepat saja untuk prosesnya. Ini adalah proses pemasangan komponen. Ini sangat memudahkan Bapak Ibu. Jadi ini cara memasangnya, kemudian nanti kita bisa melakukannya secara real nanti. Jadi ada proses di dalamnya. Saya kembali ke slide sebelumnya. Ada juga yang disebut dengan virtual reality, Bapak Ibu. Jadi virtual reality itu sekarang sudah tren, bahkan untuk gamers, para gamers itu sudah menggunakan virtual reality untuk menggabung untuk realitas mayanya tadi, menggunakan Google Cardboard. Ini adalah video mengenai virtual reality. Jadi sudah menggunakan kacamata untuk proses praktikumnya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ridi, misalnya di dunia kedokteran, bagaimana kita mengoperasi, itu sebenarnya sudah real, cuman kita tidak bersentuhan dengan fisik, jadi hanya virtual saja. Yang penting proses kognitif siswa itu bisa paham, oh ternyata seperti ini, walaupun kita tidak bertemu langsung dengan objeknya, tapi kita paham. Ini juga membuat pembelajaran itu lebih sederhana. Pembelajaran itu lebih murah dibandingkan dengan yang peralatan real. Selanjutnya Bapak Ibu, saya kembali ke slide selanjutnya. Itu remote laboratory sekarang. Untuk remote lab ini, kebetulan saya dan rekan-rekan di UNM itu sudah mengembangkan, cuma dalam formatnya itu hanya terbatas pada untuk tadi itu, untuk elektronika saja. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak nanti mahasiswa yang bisa mengembangkan remote lab ini. Misalnya melakukan remote lab di CNC atau dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan. Ini Bapak Ibu, saya contohkan penggunaan remote lab itu dikontrol melalui smartphone. Jadi kita ketika ingin menekan tombolnya, itu nanti akan dilihat hasilnya, hasil pengukurannya itu secara real. Jadi data real dengan perangkat yang real juga. Jadi ini mungkin solusi yang untuk praktikum virtual yang sebelumnya yang masih virtual, tapi sekarang sudah di remote secara jarak jauh menggunakan remote lab tadi. Nah, nanti sebentar ada slide tertentu bagaimana proses pembuatan remote lab-nya, Bapak Ibu. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Ini Bapak Ibu, mungkin ada sedikit tentang penelitian saya yang akan memberikan gambaran mungkin bagaimana proses praktikum virtual itu. Itu sudah saya laksanakan sejak tahun 2012 dengan rekan-rekan di UNM. Itu melihat bagaimana hasil praktikum itu dari segi efektivitasnya, kemudian dari segi bagaimana kelayakan produknya itu. Ini tahun 2012 masih bagaimana penerimaan lab virtual itu. Kemudian ini waktu ada ajang BlackBerry smartphone, alhamdulillah sempat juga menang 10 besar dan bisa didanai hingga 10.000 US dollar. Pada zamannya BlackBerry kokoh itu hari, namun sekarang masih sudah ditinggalkan dan sekarang ke Android. Kemudian untuk lab virtual juga itu sudah kami kembangkan, itu menggunakan touchscreen, Bapak Ibu. Jadi touchscreen itu kami padukan dengan virtual. Jadi anak-anak bisa merangkai di
papan ini untuk proses pembelajarannya. Untuk 2013 juga sudah kami lakukan, 2014 juga sudah. Nah, ini sudah kami linkkan dengan website ini Bapak Ibu. Jadi ada beberapa tahapan yang sudah ada roadmap-nya hingga di-online-kan. Nanti kalau mau akses Bapak Ibu bisa masuk di sini, lab simulasi, masih menggunakan Blogspot, jadi masih sederhana. Kemudian untuk aplikasi multimedia, itu juga sudah kami terapkan di Android, Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa dampak positif, ada juga dampak negatifnya, Bapak Ibu. Ya, dampak negatifnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak pemateri pertama, itu tadi tidak ada sentuhan atau tidak ada kontak fisik dengan peserta. Jadi kita berhubungan lewat maya. Ada beberapa dampak positif penggunaan virtual lab ini. Yang pertama adalah terciptanya sistem pembelajaran praktikum secara online. Jadi online ini sekarang pada masa pandemi ini sudah kita canangkan. Kemudian terciptanya telepresence, terciptanya pembelajaran praktikum dengan konsep collaborative learning. Bisa kita berbagi dengan teman-teman kita atau dengan mahasiswa yang lain, instruktur dengan dosen, instruktur dengan mahasiswa. Kemudian terciptanya konsep fleksibilitas dalam memilih waktu. Jadi kita fleksibel, mau praktikum jam sekian itu boleh dengan menggunakan lab virtual ini. Ada juga dosen yang menerapkan harus on time, jam 11 praktek harus selesai jam 12 misalnya. Itu juga ada yang seperti itu. Ada juga yang terserah kapan ada waktunya, kapan ada jaringan bagus, kapan bisa tersambung ke internet, silahkan. Bisa, yang penting mengerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian keterbatasan pada sumber yang dimiliki oleh guru, misalnya di SMK misalnya, kami banyak di SMK karena sekarang sudah pencanangan pendidikan vokasi, jadi banyak-banyak kita merujuk ke SMK. Kemudian berbagi peralatan SMK itu biasanya sangat mahal, sehingga dengan adanya virtual lab ini untuk meningkatkan kognitif siswa itu bisa kita gunakan lab virtual, Bapak Ibu. Ini ada beberapa kemarin kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan. Kemudian ini pembelajaran virtual lab di masa pandemi COVID. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak pemateri pertama. Dalam proses itu ada 3 sebenarnya. Ada mata kuliah karakteristiknya, kemudian dosen pengampu mata kuliah, kemudian fasilitas. Jadi untuk mata kuliah itu ada karakteristik tertentu, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi elektronika misalnya, memang ada beberapa praktikum yang bisa di virtual lab-kan. Bagaimana misalnya tadi yang bukan elektronika, sekarang sudah banyak virtual lab. Mulai dari bidang kedokteran sampai bidang tata boga, sudah ada semua virtual lab-nya. Kemudian dosen pengampu, itu sejauh mana dosen pengampu mata kuliah kreatif dalam menggunakan praktikum secara online. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas. Nah, itu termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak pemateri pertama, itu jaringan internet, Bapak Ibu. Memang sangat riskan memang. Ketika mahasiswa kita misalnya sekarang pulang kampung, karena di kampung tidak ada jaringan, itu agak riskan. Jadi memang harus ada jaringan internet yang memadai. Kemudian kuota juga, itu penting. Bagaimana melakukan pembelajaran praktikum, Bapak Ibu? Jadi ada materi praktikum yang diberikan, kemudian ada link lab virtual, kemudian menjadi sebuah lab virtual. Nanti dosen pengampu mata kuliah atau menjadi instruktur itu memberikan materi praktikum. Nah, mahasiswa bisa menggunakan lab virtual ini untuk melakukan praktek. Karena di dalam virtual lab sendiri itu mesti ada, Bapak Ibu. Ini berdasarkan hasil riset kami, di dalam lab virtual itu mesti ada materi. Kemudian ada job sheet, itu wajib. Kemudian ada simulasi, kemudian ada animasi, dan virtual representation itu gunanya untuk supaya pemahamannya abstrak tadi itu sudah bisa dibawa oleh mahasiswa. Jadi tidak lagi berpikir abstrak, tapi sudah berpikir konkret. Kemudian ada interactive tools. Jadi masing-masing user ini menggunakan virtual lab mesti ada interaktif. Jadi mesti dia bisa mendrag atau mendrop atau meletakkan atau mengambil, mestinya seperti itu karena dia
sifatnya interaktif, Bapak Ibu. Kemudian ini ada aktivitas, mesti dia modifikasi, kemudian mengkonstruksi, membangun dan merangkai komponen, kemudian measure, mesti ada di dalamnya adalah pengukuran untuk praktikum. Kemudian mampu menginjek, dapat melakukan injeksi pada rangkaian, dan mampu mengevaluasi juga. Jadi dalamnya juga ada evaluasi dalam virtual lab, Bapak Ibu. Proses praktikum pada virtual lab itu dalam virtual lab itu disediakan adanya job sheet. Jadi biasanya di situ sudah tersedia job sheet praktikum yang urutan-urutannya itu nanti dilihat oleh mahasiswa untuk diisi kemudian dilaporkan. Mahasiswa melakukan kegiatan praktikum dan disediakan oleh pengampu mata kuliah. Ini Bapak Ibu ada beberapa simulasi yang saya tampilkan saja untuk simulasinya. Dan ini adalah proses lab virtual yang sudah saya kembangkan. Ini menggunakan Autoring Tools. Dalam Autoring Tools itu menggunakan perpaduan antara 3ds Max dengan Macromedia Flash yang dulu itu berkembang, tapi sekarang sudah banyak menggunakan Android application, Bapak Ibu. Cuman kelebihannya jika menggunakan Autoring Tools itu bisa di-convert ke beberapa handphone, kemudian sumber daya yang lain. Ini saya skip saja. Ini proses untuk menggambarnya. Saya skip saja, Bapak Ibu. Contoh saja untuk tekan tesnya. saklar A dan atau saklar B untuk menjalankan simulasi. Selanjutnya ini ada video kedua yang memberikan simulasi. Jadi saya itu saja Bapak Ibu yang tadi proses simulasi. Untuk publikasi virtual lab, alhamdulillah sudah kami terbitkan ke beberapa jurnal, baik nasional maupun internasional, dengan beberapa citasi, dan sudah kami publikasikan. Bahkan kami sudah hakikan beberapa. Nah ini mungkin yang agak penting di sini Bapak Ibu. Jadi mungkin ada mahasiswa yang mau mengembangkan ini virtual lab, mungkin di sinilah saatnya nanti kita berdiskusi nanti tentang bagaimana itu virtual lab. Jadi remote lab itu Bapak Ibu itu ada juga yang dikembangkan dari LabVIEW. LabVIEW itu sebuah software pemrograman yang diproduksi oleh National Instrument yang saya utarkan dulu, yang sedikit berbeda konsepnya. Jadi untuk bahasa pemrograman yang digunakan itu bisa menggunakan bahasa C++, kemudian MATLAB atau Visual Basic. Kemudian untuk bahasa pemrograman yang berbasis desain grafis itu juga bisa digunakan untuk berbasis teks. Jadi pada intinya di LabVIEW ini itu kita dalam Maya mengontrol yang real. Jadi kita bisa langsung disesuaikan. Di sini contohnya, saya berikan contohnya bahwa ini adalah peralatan yang Maya. Ini adalah peralatan yang real. Jadi untuk menyalakan lampu menggunakan LabVIEW bisa dikontrol dari peralatan yang Maya ke yang real. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya adalah Leap Motion Controller. Nah, ini juga Leap Motion Controller ini sudah berkembang sekarang. Jadi Leap Motion itu sebuah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi gerakan isyarat tangan. Ini bisa dikembangkan ini Bapak Ibu. Bisa dikembangkan untuk praktikum jarak jauh. Jadi kita mengoperasi seseorang di rumah atau ini untuk dunia kedokteran. Nah, kita bisa menggunakan suntik atau apa yang bisa dikendalikan ataukah apa untuk mengoperasi seseorang. Itu, tapi nanti dilihat dari segi errornya nanti. Itu bisa diperhatikan.
Baik Bapak Ibu, saya beralih ke presentasi selanjutnya. Itu remote lab menggunakan virtual reality. Tadi sudah dijelaskan bahwa sekarang sudah ada juga dikembangkan mengenai virtual lab yang virtual. Untuk yang virtual ini, mohon maaf Ibu, saya kembali. Yang virtual reality ini, saya putarkan videonya. Itu sudah menggunakan kacamata yang menggunakan Google Cardboard yang kita biasa sebut dengan Google Cardboard. Nah, di sini user ini di ruang kosong itu seakan-akan ketika dia menggunakan kacamata berada di ruang laboratorium. Ini ruang produksi Bapak Ibu. Ini bisa dikembangkan juga di dalam banyak hal, baik itu untuk training-training yang memerlukan instruktur, sehingga dengan menggunakan kacamata ini, itu tidak perlu lagi instruktur. Yang penting ada prosedurnya, itu bisa digunakan. Saya lanjut Bapak Ibu, beserta seminar. Yang terakhir adalah remote lab. Tadi sudah saya panjang lebar mengenai remote lab ini. Ini sudah saya putarkan tadi. Jadi remote lab itu pada dasarnya itu menggunakan IoT Bapak Ibu. Jadi menggunakan IoT untuk kontrol melalui internet. Selanjutnya ada slide selanjutnya untuk bagaimana kira-kira kita membuat remote lab ini Bapak Ibu. Ini akan saya berikan. Ini sifatnya agak teknis Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita paham bahwa ternyata remote lab itu bisa juga digunakan untuk peralatan yang sifatnya besar, karena kita hanya mengontrol lewat internet. Gitu, Bapak Ibu. Bahan dan peralatan yang digunakan untuk kontrol itu ada yang disebut dengan Arduino Nano, kemudian ada yang disebut dengan Firebase untuk microcontroller, IoT, dan yang terakhir ada remote lab, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan komponen ini, apapun yang bisa dikontrol dalam internet itu bisa. Jadi misalnya untuk meng-on-kan peralatan praktikum itu bisa. Nanti ditambahkan dengan proses mekaniknya nanti. Untuk bahan pembuatan remote lab ini ada bahannya, kemudian peralatannya, kemudian materinya. Jadi kita menggunakan smartphone untuk proses kendalinya Bapak Ibu. Karena sekarang kan sudah banyak digunakan aplikasi sebagai smartphone dan sifatnya yang sudah portable. Jadi kita tidak perlu lagi membuka laptop, tapi kita tinggal smartphone. Jadi segala sesuatu sudah ada semua dalam HP. Ini proses perakitannya. Jadi mulai dari analisis kebutuhannya dulu Bapak Ibu, kemudian jadi nanti kita ketemu dengan gurunya apa sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan sehingga ini virtual lab ini mau dikembangkan sampai pada evaluasinya nanti. Ini proses kerjanya, kemudian ini adalah penjelasannya apa itu remote lab, apa itu Firebase, Node MCU, apa itu Arduino. Nanti materinya nanti di-share oleh panitia. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu, mungkin tadi kita banyak diskusi nanti. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Luther Pagiling, STMT, selaku moderator. Ya, terima kasih Pak Hendra Jaya yang telah memaparkan
masalah virtual laboratory. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, di mana sesi yang pertama yang raise hand silakan. Iya Pak Dulu. Peter, ini ada Ibu Dewi Tresta ya. Silakan Bu Tresta Iya. Dewi, saya sudah buka ininya. Sudah buka aksesnya untuk bisa bicara. Ibu Dewi Trestia Indah Susanti. Silakan Bu. Silakan Bu Dewi, silakan diaktifkan Dewi. mic-nya. Kalau agak kesulitan kami ganti ke pertanyaan berikutnya. Ini ada sekitar 8 yang raise hand, Mbak. Iya, silakan Pak. Ya, Ibu Trestia. Kayaknya lagi sibuk. Saya melangkah ke penanya kedua, Bu Nur Ainun Istiqomah. Ibu Ainun, Nur Ainun Istiqomah. Silahkan Bu. Ibu Ainun. Aktifkan Ya, videonya Bu, saya... supaya kita lihat. Iya ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut lagi. Muhammad Mashuri. Pak Muhammad Mashuri. Pak Muhammad Mashuri, silakan, sudah bisa diaktifkan suaranya. Oh ya, Ibu Nurainun tadi sudah aktif. Silakan Bu Nurainun. Iya. Silakan bicara Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk materinya Pak. Jadi mungkin kalau dari pembahasannya agak sedikit tidak terlalu bisa saya aplikasikan karena saya pribadi adalah tenaga laboran yang bekerja di sekolah, bukan di suatu universitas. Jadi seperti yang kita ketahui, praktikum yang pada umumnya dilaksanakan di tingkat sekolah, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, dengan yang ada di universitas agak sedikit jauh berbeda. Praktikum yang ada di sekolah pada umumnya adalah praktikum-praktikum dasar, dan itu sebenarnya simple, dan kalau bisa kita lihat di YouTube itu banyak. Cuman di masa pandemi ini, seperti kita ketahui, siswa tidak bisa masuk di dalam sekolah, yang menyebabkan praktikum itu nyaris tidak dapat berjalan. Jadi solusi apa yang sebaiknya kami lakukan untuk mengadaptasikan materi ini di sekolah, wilayah sekolah? Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu. Ya mungkin langsung dulu ditanggapi Pak Hendrajaya atau Pak Ridi. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Luther atas kesempatan yang diberikan. Tadi Ibu yang laboran Bu ya. Kebetulan juga saya adalah praktisi pendidikan vokasi. Memang untuk saat ini memang ini kan kita terkooptasi dengan pandemik ini. Tiba-tiba langsung saja begitu keluar langsung online. Jadi infrastruktur yang kita bangun itu belum ada. Jadi mungkin dengan adanya seminar ini mungkin ini sangat bagus ini bisa menjadikan motivasi atau spirit bagi kita semua untuk bagaimana kira-kira nanti pada saat misalnya ada pandemi kedua yang itu tidak kita harapkan, itu bisa berjalan sehingga proses praktikum itu bisa berjalan. Tadi sudah sampaikan bahwa untuk proses praktikum memang kendalanya sangat besar Bapak Ibu untuk pembelajaran online ini. Yang bisa digunakan atau diterapkan untuk proses praktikum adalah biasanya adalah blended learning. Itu memadukan antara kegiatan tatap muka dengan kegiatan online. Tapi dengan adanya masa ini, kita menjadi full online. Nah, kita menjadi full online, sehingga bingung kira-kira untuk praktikumnya mahasiswa itu bagaimana kira-kira. Nah, saran saya barangkali, ini kan banyak aplikasi-aplikasi barangkali Bapak Ibu yang ada di YouTube, kemudian bahkan ada di smartphone, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi. Namun kelemahannya adalah tidak sesuai dengan struktur kurikulum kita.
baik itu RPP kita tidak sesuai. Kira-kira apa yang kita inginkan untuk mata pembelajaran itu. Misalnya tadi disampaikan bahwa komponen-komponen dasar atau praktikum yang dasar saja yang kita butuhkan. Karena kita ingin melihat, karena proses praktikum itu ada 3 sebenarnya yang diinginkan. Yang pertama adalah kognitif, kemudian yang kedua adalah sikapnya, afektifnya, dan yang ketiga adalah psikomotoriknya, Bapak Ibu. Nah, ini psikomotorik ini yang susah ini. Bahkan kemarin juga waktu kami kembangkan virtual lab, itu kami dibully dengan bagaimana menghadirkan itu psikomotoriknya, Bapak Ibu. Itu yang susah. Jadi saran saya memang saat ini harus kita ramu dengan bagus bagaimana proses praktikum itu. Karena mau tidak mau ke depan itu kita sudah online. Ini karena ada saja kasus ini sehingga kita dipaksakan untuk online. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang kita meramu materi atau apa yang bisa online. Atau paling tidak blended learning saja dulu. Misalnya berapa kali tatap muka, kemudian berikan tugas secara online. Itu saja Bu barangkali dari saya. Mungkin ada tambahan barangkali, silahkan Bapak Ibu. Ya, makasih Pak Indra. Ini ada pertanyaan dari chat dari Saudari Asiti Peblisa. Bagaimana cara virtual laboratorium yang dibuat dengan Micromedia Flash 8 dapat diakses oleh mahasiswa melalui HP? Karena laboratorium dengan ekstensi file swap tidak dapat dibuka oleh mahasiswa di HP. Silakan. Oh ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya, Bapak Ibu. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Di dalam HP itu mesti diinstal Flash Mobile, Flash Air. Jadi Macromedia Flash Air Mobile mesti ada di dalam HP Android kita. Karena tadi integrasinya itu Macromedia Flash mau dibuild, kemudian pakai Adobe Air diinstal di smartphone kita itu Adobe Air. Supaya bisa jalan di HP kita, Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu diinstal itu Adobe Air-nya. Itu saja barangkali Pak dari saya. Iya, mungkin mau ditambahkan sama Pak Ridi? Ada pertanyaan untuk Pak Ridi ini, Pak. Mungkin bisa Ya, silakan. share ya. Iya. Ini saya tampilkan di PowerPoint Pak Ridi. Saya baca atau ya saya bacakan ya. Ya. Saya Denny Sinaga dari Universitas Negeri Medan. Dulunya mahasiswa Pak Ridi di DTI UGM ya. Saya ingin bertanya bagaimana kita bisa memastikan penerapan virtual lab untuk mahasiswa dapat benar-benar dilaksanakan tanpa adanya plagiat, karena lebih sulit untuk mengetahuinya dibanding dengan yang real ya, melalui waktu dan durasi akses. Saya rasa itu Pak pertanyaannya untuk Pak Ridi. Nanti mungkin bisa ditambahkan juga oleh Pak Hendra. Silakan Pak Luther. Ya, silakan Pak Ridi. Pak Ridi masih. Ada kesulitan rupanya dengan Pak Ridi. Tunggu, saya cek dulu. Oke, sudah aktif Pak. Mungkin suaranya lagi mute tadi. Pak Ridi silakan, suaranya sudah ini. Ya. Iya, dari tadi saya teriak-teriak. Oh ya, berubah statusnya. Tidak bisa mengunmute sendiri, tidak bisa mengunmute sendiri. Sudah bisa tadi Iya. Jadi di sini Bapak Ibu kalau khusus untuk yang sekolah dasar atau SMP SMA, saya sepakat kita menggunakan pendekatan blended learning. Yang perlu Bapak Ibu siapkan secara sederhana adalah satu dokumen dan juga tautan. Misalnya Bapak Ibu menemukan di sebuah YouTube atau apapun, buat satu dokumen yang rapi berisi aktivitas pembelajaran adik-adik. Ini kalau kita bicara level high school ya, level sekolah menengah SMP atau SMA. Buat satu dokumen saja yang sederhana, yang isinya itu adalah hal yang harus mereka siapkan, mereka menemukan di mana, instruksinya bisa Bapak Ibu rekam dalam video, lalu laksanakan, sebarkan dokumen tersebut dan submit melalui mekanisme tertentu. Entah itu melalui Google Forms atau apapun. Lakukan hal yang sesederhana itu.
Ya, jangan terlalu memikirkan yang canggih-canggih dulu. Ya, itu yang pertama yang mungkin bisa dipikirkan. Yang kedua, pertanyaan kedua itu terkait dengan, bisa ditampilkan lagi Pak sharing screen-nya? Tunggu Pak ya. Jadi kalau kita ingin menjamin plagiarisme, plagiat biasanya yang kita lakukan ya, oke, mau tidak mau kita akan menggunakan tools untuk mengukur plagiat. Secara sederhana, plagiat yang kita lakukan ini ada dua tingkat. Yang pertama adalah plagiat antar sesama. Jadi misalnya antara mahasiswa X atau antara siswa X dengan siswa Y. Nah, kalau plagiat seperti ini lebih mudah karena kita bisa menggunakan software yang namanya document comparisons. Jika tertarik nanti bisa email saya, insya Allah nanti linknya akan saya sampaikan. Tapi kalau untuk plagiarisme yang lebih tinggi, ya, yang ada di level publikasi, di level dokumen yang lain, itu kita perlu tools plagiarism yang lebih mumpuni. Dan ini banyak sekali plagiarism checker ya. Bahkan nanti Microsoft Word pun akan ada plagiarism checker. Jadi intinya seperti itu. Ya. Yang biasa kami lakukan sebenarnya adalah kami menghimbau para adik-adik mahasiswa, biasanya asisten lab gitu ya, untuk melakukan comparison dokumen. Minimal tidak saling mencontek dulu. Seperti itu. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, menjamin setiap definisi ataupun capaian itu didasarkan pada referensi. Jadi harus ada referensi dulu. Jadi kira-kira seperti itu untuk pertanyaan Mas siapa tadi ya? Sinaga. Sinaga. Denny Sinaga. Ya, Mas Denny Sinaga. Terima kasih Mas Denny. Kapan main ke Jogja? Tanya mahasiswanya dulu, Pak. Iya, kapan main ke Jogja lagi? Oke, Pak Luther, kita maju ke pertanyaan berikutnya di raise hand atau teks. Ya, silakan Pak. Ini ternyata ada sampai 15 yang raise hand ini. Oke, baik. Kami persilahkan Ibu Fitri Aprilia yang raise hand sejak tadi. Silahkan Bu, akses suara sudah kami buka. Ya. Ibu Fitri Apriani, ya. Ibu Fitri Apriani. Silahkan Bu, aktifkan suara dan videonya. Kalau tidak ada respon, kami ganti ke penanya berikutnya. Ibu Milawarni. Ibu Milawarni. Silahkan, sudah aktif videonya, tinggal suaranya. Ibu Milawarni. Oh, mundur juga ini. Ya, karena ada beberapa mungkin sejak tadi mengangkat tangan. Saya ganti lagi Pak Lakri Maltah Putra. Silakan Pak. Pak Lakri Maltah Putra. Ya, aktifkan videonya Pak. Silakan Pak. Sambil siapkan juga Pak Luther kalau ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya diangkat sedikit Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya bertanya seputar bagaimana mengukur kemampuan mahasiswa dalam belajar pemrograman. Jadi kita kan tahu juga kalau kita bervirtual gitu, bisa jadi ada perjokian, misalnya mahasiswa yang A dengan B saling kerjasama, gitu. Sehingga kemampuan A dengan B tidak bisa kita ukur dengan signifikan, gitu Pak. Nah, bagaimana kira-kira untuk menjawab tantangan itu sehingga pemrograman yang mereka kuasai benar-benar didapatkan secara nyata, gitu. Nah, itu saja sih pertanyaannya, supaya tidak ada perjokian versi virtual gitu. Terima kasih, mungkin itu istilah dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jatuh.
Ya, makasih Pak. Mungkin Pak Hendra atau Pak Ridi bisa menanggapi sehubungan dengan pertanyaannya. Baik Bapak, ini terkait dengan perjokian virtual ya. Ini Ya. menarik sekali ini Pak. Ini sama dengan presensi. Perjokian. Presensi. Jadi waktu itu kita menerapkan presensi berbasis digital. Itu mahasiswa saling sharing username dan password mereka karena presensinya pakai username dan password. Terus kemudian kita pakai face recognition. Kita pakai gambar gitu ya. Pakai gambar. Ternyata beberapa mahasiswa juga cukup pintar untuk menggunakan foto gitu ya untuk face recognition. Kemudian kita pakai lokasi dan akhirnya kita pakai kombinasi ketiganya. Singkat cerita ya, perjokian virtual ini tidak bisa dicegah ya, masih belum bisa dicegah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendekatan uniqueness and identity. Jadi biasanya untuk mencegah perjokian virtual ini yang kami lakukan adalah kita melakukan sesi sinkron atau sesi yang di mana mahasiswa itu harus hadir di jam dan waktu yang ditentukan. Setelah itu, mereka akan direkam fotonya, direkam aktivitasnya untuk mengerjakan itu. Proses pekerjaannya kemudian kita letakkan di sebuah notebook khusus. Jadi kalau misalnya contoh pemrograman Python, itu kita bisa letakkan di Jupyter Notebook. Nah, mereka itu akan mengerjakan di situ, dan pada saat mereka mengerjakan, mereka direkam. Ya, mereka direkam. Jadi secara sederhana, secara teknis seperti ini. Kita adakan sesi sinkron khusus, misalnya di Zoom. Kemudian setelah itu, semua itu mengaktifkan sesi Jupyter Notebook-nya dan mereka mengerjakan. Seperti itu. Nah, kalau kita merasakan ada keraguan, misalnya ada kesamaan hasil dan sebagainya, itu baru kita cek lagi hasilnya. Jadi biasanya kita pakai pendekatannya unique identity-nya saja, Pak. Memang tidak bisa 100% mencegah yang namanya plagiarisme virtual atau joki virtual ya, seperti itu. Jadi intinya adalah buat sesi asinkron untuk mengevaluasi. Tapi nggak harus sering ya Pak ya. Misalnya pada saat post test saja seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ridi. Ya, ini ada pertanyaan dari chat, ya dari Saudari Megrira Febriana, ya dari Semarang. Ada tambahan dari Pak Hendra. Ya. Mungkin ada tambahan barangkali saya sedikit. Oh ya, tambahan, silakan Pak Hendra. Ya. Tadi bagus sekali pertanyaannya. Saat ini juga sudah banyak anak-anak sekolah yang ujian online. Apakah itu harus difoto, kemudian di online kan, tapi tidak menutup kemungkinan ini anak ini apakah dia jawab sendiri atau tidak. Itu kan tidak bisa menjamin bahwa nilai yang dia menjawab sendiri atau tidak tadi. Kalau saya tadi juga senada yang disampaikan oleh Pak Ridi mengenai teknisnya. Kalau saya pendekatannya adalah metode pembelajarannya, metode pendekatannya. Mungkin bisa saja barangkali Pak kita gunakan pendekatan project based learning. Nah, nanti kita berikan sebuah project untuk pemrograman itu, lantas kita nanti suruh mereka untuk presentasikan. Nah, mau tidak mau itu kan harus menjadi programnya dia. Kalau tidak, dia tidak bisa mempresentasikan, tidak bisa menjawab atau tidak bisa menjalankan program itu. Mungkin itu saya barangkali dari saya Pak, pendekatannya saja, pendekatan dari segi pembelajarannya. Terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan live Pak dari kita live dulu karena agak sulit. Ya live dulu mungkin karena Ibu Milawarni, karena ya live ini kadang mau kadang ini tergantung. Gimana Pak Luther? Live dulu. Ibu Milawarni sudah siap. Ya, oke. Ibu Milawarni sudah siap. Silakan Ibu Milawarni. Bisa saya mulai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana melihat psikomotorik mahasiswa jika kita melakukan VLab ini. Kemudian yang kedua, seolah-olah paradigma sekarang kan VLab itu menggantikan
laboratorium nyata gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengimplementasikan VLab ini dengan baik kepada mahasiswa gitu. Kebetulan saya dari Politeknik Negeri Loksmawe. Terima kasih. Ya, sehubungan dengan penelitian motorik, silakan Pak Hendra mungkin yang lebih, atau Pak Ridi. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak Hendra dulu. Silakan Pak Hendra. Terima kasih banyak, Pak. Tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu, bahwa di dalam proses praktikum itu memang virtual itu menghilangkan psikomotoriknya anak-anak. Sampai saat ini kami yang mengkaji tentang virtual lab itu bagaimana prosesnya tadi menerapkan yang namanya penggunaan psikomotorik. Tadi ada saya sampaikan di slide, itu ada yang sudah virtual, bahkan ada yang sudah lip motion, yang sudah menggunakan gerakan tangan untuk proses kegiatan. Saya tidak tahu apakah itu bisa menggantikan, karena yang kata kunci dalam virtual lab ini adalah kita tidak bersentuhan langsung dengan objeknya, Bapak Ibu. Jadi objek sentuhan langsung itu dihilangkan, atau merasakan sesuatu itu dihilangkan. Itu yang tidak bisa kita cegah. Memang sudah seperti itu karena kita online. Tapi untuk psikomotorik sudah dikembangkan juga, dan kami akan berupaya mengembangkan itu bagaimana penggunaan gerakan tangan itu bisa nanti membangun psikomotoriknya, misalnya memasang komponen mesin atau apa, atau mengoperasi pasien menggunakan gerakan tangan, menyuntik, itu bisa nanti paling tidak sedikit mengurangi atau sedikit mengkoordinasi kegiatan-kegiatan motoriknya. Terus yang kedua, pertanyaannya, apakah menggantikan? Tidak, Bapak Ibu. Jadi virtual lab ini itu tidak semata-mata menggantikan, tapi dia mensupport. Ada yang disebut dengan substitut, kemudian ada yang mendukung kegiatan, mendukung virtual lab, tapi tidak sekali-sekali menggantikan, Bapak Ibu. Jadi tidak menggantikan. Nah, terima kasih banyak. Mungkin nanti disampaikan banyak oleh Pak Ridi. Ya, mungkin Pak Ridi bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Pertama, virtual labs itu bisa memiliki fungsi. Setidaknya ada 3 fungsi. 1, menggantikan, replacing, tetapi tidak whole, tidak seefektif real laboratorium. Itu yang harus ditekankan. Yang kedua, itu enriching atau memperkaya. Jadi bisa memperkaya apa yang kita lakukan gitu ya. Memperkaya pengetahuan. Dan yang ketiga, ini combining ya. Jadi bisa saja di satu titik tertentu itu kita tidak bisa lakukan secara real, kita bisa pindahkan secara virtual. Artinya kita harus lihat dulu skenarionya. Tadi pertanyaan yang paling sederhana adalah bagaimana pendekatan paling sederhana yang dilakukan. Biasanya kita menggunakan media ajar gitu ya. Media ajar secara sederhana, kalau ini hanya bisa dilakukan kalau virtual lab tersebut bisa dilakukan di rumah ya, tidak menggunakan alat-alat yang berbahaya. Seperti misalnya bagaimana cara menyolder yang benar gitu ya. Itu bisa kita visualisasikan, demonstrasikan dulu dalam video, terus kemudian kita minta adik-adik mahasiswa juga mendemonstrasikannya video, kemudian merekamnya. Nah, dan di situ baru kita nilai. Nah, ini yang menarik. Proses penilaiannya sekarang juga sudah bisa menggunakan mesin. Nah, ini ya. Jadi video itu bisa dianalisis benar atau tidaknya. Sebagai contoh, misalnya kita pernah melakukan penelitian benar atau tidaknya pada saat orang melakukan pemotongan sebuah bahan. Nah, itu bisa kita ukur. Tapi sekarang secara sederhananya seperti itu. Kalau kita ingin mengukur psikomotorik, sementara ini media ajar yang mungkin kita lakukan adalah menggunakan bahan multimedia. Jadi kita rekam, lalu kita telusuri, benar nggak geraknya. Supaya mereka juga merasakan sensasi fisik. Gitu ya. Yang pertanyaan kedua, bisa menggantikan? Jelas tidak bisa. Seperti tadi ada 3 ya. Ada yang bisa menggantikan.
tetapi efektivitasnya tidak terukur. Ya. Tapi skalabilitasnya bisa terukur. Jadi kalau pengen masif gitu itu bisa seperti itu. Jadi kira-kira itu jawabannya. Matur nuwun. Ya, makasih Pak Ridi. Ya, ini ada pertanyaan dari chat, ada 2 orang dari Saudari Mekriva Febriana. Ya, dalam melaksanakan praktikum, ya kita mengadakan penilaian antara lain unsur keterampilan. Ya, bagaimana cara memberikan penilaian untuk komponen keterampilan ini dalam virtual lab. Ya, kemudian yang kedua dari Saudari Varia Eskom dari STIMIK Pramulih, ya. Apakah dengan adanya virtual lab ini bisa diimplementasikan pada smartphone sehingga bisa mendukung kelancaran pengguna virtual lab? Ya, dari kedua penanya itu mungkin bisa ditanggapi dari Pak Hendra dulu masalah penilaian unsur keterampilan, ya. Silakan Pak Hendra. Terima kasih banyak Bapak Moderator. Ini semakin menarik ini diskusinya, dan itulah yang kami harapkan Bapak Ibu untuk pengembangan juga nanti ke depan bagaimana kira-kira virtual lab ini. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan Ibu, itu aspek keterampilannya. Jadi bahkan kami sudah mengembangkan untuk aspek sikapnya Bapak Ibu. Jadi aspek sikapnya juga sudah kami bisa lihat melalui virtual lab itu. Nanti untuk keterampilan itu nanti bisa diramu atau didesain itu melalui instrumennya, instrumen penilaiannya nanti. Misalnya untuk mohon maaf Bapak Ibu yang kependidikan itu ada aspek-aspek indikator untuk menilai keterampilan-keterampilan tertentu. Misalnya sudah mampu ini, kemudian sudah mampu ini, itu. Ada penilaian tertentu. Dan itu harus divalidasi Bapak Ibu oleh tim atau pakar atau expert judgment yang paham tentang evaluasi dan pendidikan vokasi. Itu mestinya dievaluasi dan divalidasi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yang smartphone, itu bisa saja, di smartphone ini ada beberapa. Dulu di zamannya BlackBerry juga smartphone menggunakan aplikasi, bahkan diluncurkan Z10 itu untuk mau menyaingi Android atau Samsung, tapi ternyata tidak bisa karena Samsung itu aplikasinya mudah digunakan. Untuk saat ini virtual lab ini bisa diintegrasikan dengan smartphone Bapak Ibu. Bahkan banyak praktisi ataupun yang multimedia itu bagaimana caranya memasukkan semua itu ke dalam smartphone Bapak Ibu. Jadi akan ke arah sana nanti. Coba lihat di Play Store, kalau kita cari beberapa materi tentang virtual lab itu banyak sekali Bapak Ibu. Coba nanti di searching di situ, mulai dari elektronika sehingga ini itu sudah ada semua di smartphone. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah di aplikasi di Android itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita, itu yang jadi masalah. Nah, jika tidak sesuai, biasanya kita merancang sendiri aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, Bapak Ibu. Makanya perlu analisis kebutuhan di situ untuk penelitian awalnya. Mungkin itu saja barangkali dari saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Indra. Mungkin Pak Ridi mau menambahkan sehubungan dua penanya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terkait dengan smartphone, ya, saya balik dulu pertanyaan. Untuk yang smartphone, ini bisa diterapkan, kalau pertanyaan bisa atau tidak, tetapi tolong pertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah ukuran layar. Ini yang cukup penting, karena tidak semua virtual lab itu nyaman dengan ukuran layar kecil. Contohnya Bapak Ibu bayangkan virtual lab pemrograman dengan layar 4 inci. Itu ngetiknya capek. Ya, copy paste aja susah. Seperti itu. Jadi harus dilihat dulu device-nya. Kalau virtual, mungkin sangat disarankan kalau virtual lab ya kita menggunakan tablet yang layarnya sekitar 8 atau 10 itu agak nyaman seperti itu. Yang kedua,
ketersediaan software seperti tadi menurut Pak Hendra, betul sekali ketersediaan software. Ada nggak softwarenya? Kalau belum ada, sanggup nggak buatnya? Kalau nggak sanggup, sudah. Yang paling ketiga, yang paling mungkin adalah kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu. Misalnya nih, membuat ilustrasi atau misalnya virtual lab aktivitasnya berbasis assessment saja, seperti quiz dan sebagainya, yang dikombinasikan dengan animasi, kemudian di-blend ke PowerPoint misalnya seperti itu. Itu bisa. Nah, itu yang paling sederhana yang mungkin bisa kita lakukan. Itu yang pertanyaan terkait smartphone. Yang pertanyaan pertama itu terkait dengan, aduh saya jadi lupa, apa ya tadi ya? Aspek keterampilan Pak Ridi. Oh, aspek keterampilan. Terima kasih. Nah, aspek keterampilan ini kan ada dua, Bapak Ibu ya, hard skill atau soft skill. Kalau kita bicara hard skill, maka ini tinggal diarahkan kembali ke outcome base-nya. Misalnya mampu mendefinisikan berbagai macam variabel-variabel, ya bisa diaplikasikan seperti itu asesmennya. Untuk soft skill nanti diukur dengan menggunakan pendekatan soft skill, misalnya presentasi. Mereka diminta untuk buat video pendek misalnya seperti itu. Mereka diminta untuk memaparkan solusinya. Misalnya tadi menurut Pak Hendra bisa menggunakan project base gitu ya, seperti itu. Jadi balik lagi ke model assessment-nya ya. Model assessment-nya disusun seperti itu. Makanya satu praktikum satu SKS yang mungkin disarankan punya capaian pembelajaran sekitar 4 atau sampai 6 lah. Ya seperti itu untuk kita bisa ukur, termasuk di dalamnya keterampilannya di sana. Seperti itu. Jih, matur nuwun. Ya, makasih Pak Ridi. Pertanyaan live, Pak. Mungkin ada ya, pertanyaan live Pak Zainur, silahkan Pak. Pak Zainur Rahman Hakim. Tadi udah nyala videonya tadi. Ya, silahkan Pak Zainur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ini saya di Laboratorium Biologi Farmasi, khususnya di biologi tanaman dan mikrobiologi. Ini ada kendala terkait dengan kendala hari ini ya, untuk wabah COVID ini tidak ada mahasiswa yang datang, sehingga kemungkinan untuk dilakukan virtual lab itu seharusnya bisa dilakukan. Namun yang agak kami kesulitan itu adalah kalau dilakukan untuk di mikrobiologi gitu Pak. Saya lihat tadi presentasi dari beberapa pembicara hanya menyampaikan dari elektronika dan komputer, sehingga saya belum bisa membayangkan bagaimana penerapannya di lab kami. Kemudian kira-kira untuk di bagian kesehatan itu apa saja aplikasi yang bisa digunakan seperti itu. Sampai saat ini saya belum bisa menemukan formula yang jelas untuk praktikum di lab kami gitu Pak. Mungkin ada saran khususnya di lab science seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang saya searah dengan itu di beberapa bidang-bidang tertentu juga Pak. Ya, macam kimia, apakah bisa di virtual lab kan? Ya, silakan Pak Ridi dulu mungkin. Baik Pak, ini pertanyaan yang sangat-sangat challenging sebenarnya ya, seperti itu. Karena bukan bidang saya pribadi gitu ya, atau bidang beberapa rekan-rekan di sini. Tetapi konsepnya seperti ini. Ada dua konsep yang kita bisa pegang. Pertama adalah praktikumnya memerlukan hardware spesifik atau tidak gitu. Kalau memerlukan hardware spesifik seperti misalnya menggunakan termometer, menggunakan kalau di mikrobiologi itu ada seperti misalnya oven biasanya, inkubator dan sebagainya, artinya ini harus divirtualkan.
Kalau kita bicara virtualnya dalam tahap biologi atau kimia, maka perlu sebuah software simulasi. Nah, berita baiknya ada banyak perusahaan yang menyediakan layanan itu untuk simulasi laboratorium. Seperti misalnya saya sebut produk misalnya Labster gitu ya. Mereka menyediakan untuk lebih dari 150 simulasi untuk kimia gitu ya. Dan kita bisa melakukannya. Atau yang berbasis misalnya virtual tadi yang disampaikan Pak Hendra menggunakan augmented reality atau virtual reality itu ada. Cuma yang harus kita lakukan adalah kita drill down dulu. Jadi saran saya pribadi adalah di list down dulu Bapak praktikum mikrobiologinya apa saja, dan setelah itu buat semacam table, dilakukan checklist, dibutuhkan nggak hardware spesifiknya. Kalau ternyata dibutuhkan hardware spesifiknya, langkah keduanya dicari software yang sepadan ada nggak. Kalau ada dan sanggup organisasi untuk berlangganan atau membeli, go. Tapi kalau nggak ada, sanggup nggak kita buat sendiri? Kalau sanggup, ya lanjut seperti itu ya. Jadi kira-kira pola berpikirnya seperti itu untuk praktikum yang atau untuk laboratorium yang sifatnya non electrical atau misalnya non engineering. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Ya, terima kasih Pak Ridi. Mungkin Pak Hendra menambahkan. Iya Pak, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Ridi mengenai teknis bagaimana meramu lab virtual itu jika bidangnya itu bidang mikrobiologi. Mungkin Pak Zainur Rahman mungkin bisa nanti awalnya itu menganalisis kebutuhan Pak. Jadi analisis kebutuhan tadi sama dengan Pak Ridi, itu kira-kira untuk analisis kebutuhan ini bahan-bahan yang digunakan untuk bisa di virtual lab kan apa saja. Kemudian yang kedua itu memang perlu ada orang animator atau animasi yang bisa meningkatkan sebenarnya kan yang ada di virtual lab itu hanya beberapa yang bisa diinginkan Bapak Ibu, yaitu adalah pemahaman kognitifnya mahasiswa atau siswa atau murid supaya dia paham bagaimana melakukan praktikum untuk membuktikan tadi teori-teori yang sudah ada. Jadi bisa nanti dilakukan hal yang serupa tadi. Kemudian yang kedua bisa nanti mengadakan apakah FGD atau apakah dengan tim animator ataukah tim konten atau isi dari materi mikrobiologi, kemudian tim dari multimedia. Jadi nanti disatukan dalam satu forum untuk membuat bagaimana kira-kira apakah bisa dilaksanakan ini. Tadi untuk teknisnya untuk disampaikan oleh Pak Ridi itu kan sekarang sudah banyak kendali-kendali Bapak Ibu untuk virtual lab ini. Nah, kita bisa menggunakan apakah Internet of Things atau IoT sekarang sudah berkembang, kemudian bisa diramu dalam satu kegiatan itu. Terima kasih Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat di apa namanya kesehatan itu kan ada dua ya Pak praktikum, yaitu dry lab sama wet lab. Nah ini untuk dry lab kan mungkin bisa seperti itu dalam aplikasinya karena juga menggunakan komputer. Karena mungkin kimia misalnya aplikasi docking, autodock dan seterusnya. Tapi untuk yang ya Primol atau yang menggunakan aplikasi ya. Namun yang kami agak belum bisa nyampe itu adalah masalah apa ya? Keterampilan mereka tadi yang di wet lab-nya itu. Dan itu mungkin akan berbeda outcome dari mahasiswa yang langsung dengan yang virtual seperti itu. Nah, itu mengakomodirnya mungkin saya butuh informasi terkait entah itu augmented reality yang berhubungan dengan bidang kami di lab seperti itu. Mungkin untuk tadi apa namanya tim apa tadi? Saya lupa. Animatoris kita belum punya Pak seperti itu, dan mungkin
dari pihak universitas belum bisa apa ya, menghubungkan antara dimasuk di mana itu, tim mana, seperti itu di fakultas kami seperti itu. Memang belum ada model yang bisa kita contoh seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Pak Luther, ini di YouTube ada pertanyaan juga, bisa saya tampilkan supaya mewakili teman-teman YouTube. Sebenarnya senada juga tadi pertanyaan tapi bisa dielaborasi oleh para dari Pak Pande Putu Agus Santoso, Politeknik Negeri Sambas. Apakah untuk mengembangkan virtual lab kita mutlak harus ahli dalam bahasa pemrograman, ya, atau bahasa programan yang harus atau non IT seperti tadi mungkin Pak ini pertanyaan sebelumnya, apakah memang harus orang yang ahli atau bagaimana? Silahkan Pak Luther, siapa yang mau menjawab? Iya, ya mungkin sehubungan dengan ini mungkin Pak Ridi bisa yang pertama bagaimana mengembangkan itu. Oke. Pertama, jangan menganiaya diri kita sendiri. Ya jangan karena ingin membuat virtual lab terus akhirnya belajar bahasa pemrograman, solusinya nggak jadi, stresnya iya gitu ya. Jangan Pak, jangan, hidup kita sudah cukup sulit gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita lakukan Pak, lihat dulu sebenarnya yang perlu kita ingin tampilkan dalam virtual lab itu apa? Apakah visualisasinya atau prosesnya atau outputnya? Kalau outputnya artinya kita memang modelnya outcome based saja. Saya sering bicara virtual lab yang paling sederhana itu seperti apa sih? Dia sudah mahasiswa beli tripod, gitu ya, beli tripod sama HP-nya, terus ngerekam aktivitas lab dia, disamakan dengan kajian standar prosedur lab, secara sederhana kayak gitu. Terus direkam, upload ke YouTube. Penilai itu dikasih rubrik nilai aspek skill, kemudian knowledge, ya, dan afektif berdasarkan cara mereka berkomunikasi. Sudah paling sederhana seperti itu. Kalau misalnya fokusnya outcome, kalau fokusnya visual, ya mau nggak mau Pak, belajar yang harus kita kuasai itu yaitu titik tenaga Pak, titik tenaga, PowerPoint. Seperti itu. Jadi pakai PowerPoint dulu. PowerPoint itu cukup sakti untuk memvisualisasikan berbagai macam animasi kalau kita bicara animasi. Tapi kalau yang pertama tadi, itu kita memang perlu simulasi Pak. Nah kalau simulasi, mau tidak mau, kalau kita tidak mampu membuat, ya, kita tidak paham makromedia Flash atau Adobe Flash, kita nggak paham seperti itu ya. Ya mau tidak mau kita cari solusi yang sudah ready seperti itu, ya. Jadi 3 hal itu. Kalau ditanya paling sederhana udah mahasiswa diminta atau siswa diminta buat tripod, terus kemudian mereka merekam dirinya sendiri dan kita mulai menilai video-video. Nah yang paling menarik ya, nanti ke depannya itu ada sebuah aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang bisa menilai. Nah, ya itu enggak dalam jangka waktu yang lama. Insya Allah dalam jangka waktu yang dekat itu bisa. Ya, seperti itu. Ya bayangkan Bapak, misalnya ada 1.500 atau misalnya ada 150 saja mahasiswa kita yang praktikum, kita melihatin videonya satu-satu, ya seperti itu. Kuota datanya habis kan? Nanti menderita lagi kita. Nah, gitu ya Pak ya. Ya, makasih Pak Ridi. Ini ada pertanyaan dari teman kita dari Universitas Papua Manokwari, Bapak Jamius bin Stefanus. Ya, pertanyaannya, apakah aplikasi virtual lab ini dapat mencantumkan materi-materi praktikum tertentu atau materi praktikum bisa didesain sesuai kebutuhan? Nah, itu pertanyaan dari teman kita dari Papua Manokwari. Silakan mungkin Pak Hendra. Ya, terima kasih banyak Bapak Jamius ya dari Papua. Ya, Bapak Jamius dari Papua. Saya ke Papua di Manokwari, di Fakfak, kemudian di Sorong. Salam Pak. Ya. Baik, untuk aplikasi virtual ini sebenarnya ada beberapa virtual yang dibuat, itu tergantung dari tujuannya. Ada yang bersifat dinamis dan ada juga yang bersifat statis. Jadi kalau dia bersifat dinamis,
itu mestinya bisa diisikan materi-materi. Kemudian guru bisa mengisi sendiri, kemudian siswa bisa mengisi sendiri laporannya dan lain sebagainya. Itu barangkali Bapak. Tergantung dari tujuan pembuatan lab virtual itu. Karena ada juga yang nggak usah diganggu-ganggu saya punya software. Ada juga yang siapa tahu ada yang mau kembangkan, diisi dengan materi-materi atau diinjek dengan materi-materi tadi, disuntik dengan materi-materi. Mungkin itu saja barangkali Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Didi. Ya, ada tambahan mungkin dari Pak Ridi? Sedikit saja Pak. Jadi kita perhatikan dua hal yang mau kita sampaikan kepada peserta didik itu apa. Kalau yang pertama adalah computing environment-nya, seperti yang saya demonstrasikan, yang kita perlukan adalah komputernya yang berisi software yang siap pakai, maka artinya kita harus menyediakan computing environment-nya. Kita kasih resource-nya, kita kasih komputernya. Caranya ya tadi, bisa pakai cloud computing, bisa pakai virtual, bisa pakai virtual PC, ya seperti yang diakses lewat internet, remote desktop, itu computing environment-nya. Ini memfasilitasi mahasiswa yang mungkin punya keterbatasan dengan komputer mereka. Nah itu. Jadi computing environment. Yang keduanya, ini substansinya. Kalau substansinya itu aktivitas praktikum, maka kita harus memberikan software khusus untuk simulasinya. Ya, software khusus untuk simulasinya. Ya, pola pikir sederhananya, cari software yang sudah ada, kalau belum ada buat. Ya, kalau buat belum terlalu mampu, ya pakai yang aplikasi sederhana, PowerPoint dan sebagainya. Dua hal itu. Jadi yang mau kita sampaikan kepada peserta, itu apakah computing environment-nya, komputernya, atau substansinya. Ya, kalau substansinya, ya dua ini memang nggak terpisah tuh. Ya, seperti itu. Kalau substansinya kita perlu software tertentu, kalau computing environment-nya saya rasa bisa menaruh aplikasi apapun di sana. Ya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, ya waktu di HP saya sudah jam 11.56 ya, mungkin kita sampai di sini dulu. Materi kami sudah sampaikan di chat ya, materi pemateri. Bapak Ibu bisa akses di situ. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan virtual lab pada pagi hingga siang ini, bisa disampaikan melalui email yang sudah di-share sama panitia. Ya. Ya, untuk itu kepada Bapak Ridi dan Pak Hendra, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, saya kembalikan ke host. Silakan Pak Nasirin. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Hendra dan Pak Ridi ada closing statement sebelum kita tutup. Silakan Pak Hendra. Atau ya. Baik, barangkali saya ada sedikit. Kita dalam masa ini itu dikagetkan dengan pandemi COVID-19, di mana semua proses pembelajaran itu sebenarnya tidak lumpuh, cuman dialihkan dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran praktek, menjadi pembelajaran online. Untuk pembelajaran online itu mungkin bisa dilaksanakan, walaupun efektivitasnya itu tidak terlalu tinggi. Tapi bagaimana dengan pembelajaran praktikum? Mungkin para praktisi dan akademisi barangkali kita bersama-sama mengembangkan kira-kira ide-ide apa nanti kita yang kita bisa gunakan atau kita bisa realisasikan untuk mencegah minimal paling tidak kita bisa gunakan di sekolah kita masing-masing. Jadi tujuan instruksional di sekolah itu bisa terpenuhi, ataukah di perguruan tinggi tujuan instruksional bisa dipenuhi, sehingga proses pembelajaran dalam tanda kutip praktikum itu juga bisa efektif. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa itu psikomotoriknya yang tidak bisa difasilitasi. Mungkin dari itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ridi, silakan Pak. Closing statement sebelum kita tutup. Oke, baik Pak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di webinar ini. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu. Pesan saya cuma dua, Pak. Yang pertama, pahamilah pandemik ini kita siap dan tidak siap harus menghadapi.
Ya, tetapi jangan juga sampai stres. Wah, saya harus mengaplikasikan virtual lab. Jangan, Pak. Lakukan saja secara terstruktur. Strukturnya gampang. Apakah kita benar-benar memerlukan virtual lab dan sampai tahap mana? Ya, kalau sudah memerlukan dan sampai tahap mana sudah diketahui, coba pikirkan kembali pendekatan apa yang paling sederhana. Sudah, itu dulu ya. Jalan dulu, nanti secara incremental kita sempurnakan mengikuti standar yang sudah ada. Nanti di situ inovasi-inovasi itu akan keluar kok. Karena inovasi yang nanti Bapak Ibu lakukan di bidang apapun, itu sifatnya kontekstual. Konteks sekali. Tidak bisa diaplikasikan, mungkin bisa diaplikasikan di saya,